Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Eliswati. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Metode akses file. File itu menyimpan informasi. Apabila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca oleh memori. Terdapat beberapa cara untuk mengakses informasi pada file tersebut, yaitu 1. Sequential access, yang kedua direct access, dan yang ketiga other access method. Yang pertama, sequential access, yaitu membaca semua bytes atau record dari awal, tidak dapat melompat, hanya bisa melakukan rewind atau backup, dan byte jika digunakan pada pita magnetik. Yang kedua, direct access. Bytes atau recordnya dibaca tidak berurut. Yang penting untuk sistem basis data dan filenya dilihat sebagai sederetan blok yang berindeks. Pembacaannya dapat berupa 1. Memindahkan penanda file, kemudian baru dibaca, atau yang kedua, dibaca dan kemudian pindahkan penandaan filenya. Yang ketiga, other access method, yaitu metode akses lainnya yang dibangunkan atau dikembangkan berdasarkan direct access method. Biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file. Struktur direktori. Direktori yaitu kumpulan nodes yang berisi informasi mengenai semua file. Baik struktur direktori maupun file berada pada disk. Struktur direktori tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu pertama single level directory, yang kedua two level directory, yang ketiga three structured directory. Yang pertama, single level directory. Semua filenya terdapat pada directory yang sama dan tiap file memiliki nama yang unik. Yang kedua, two level directory, yaitu membuat direktorinya yang terpisah untuk setiap user dan juga terdapat user file directory atau UFD dan master file directory. Yang ketiga, three structured directory, yaitu tiap directory dapat mengandung file dan subdirectory. Metode pengalokasian file, yaitu metode alokasi yang berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Jenis metode pengalokasian file yang digunakan itu ada 3 macam. Yang pertama, contiguous allocation, yang kedua link allocation, dan yang ketiga index allocation. Yang pertama, contiguous allocation. Setiap filenya menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Bentuknya sederhana, hanya membutuhkan lokasi awal atau blok dan panjang jumlah blok. Dia juga mempunyai pemborosan ruang dan filenya tidak dapat berkembang. Masalah-masalah yang biasa didapatkan pada contiguous allocation ini yaitu mencari ruang yang sesuai untuk sebuah file yang baru, external fragmentation, alokasi ruang di awal pembuatan file, dan ukuran filenya tidak dapat membesar. Yang kedua, link allocation. Pada metode ini dapat mengatasi masalah yang terjadi pada metode sebelumnya, yaitu contiguous allocation. Setiap file diidentifikasikan dengan linked list dari blok-blok, jadi blok-blok tidak harus. Direktori ini hanya menyimpan alamat blok pertama dan alamat terakhir, dan juga hanya mendukung pengaksesan secara berurutan. Masalah yang ditemukan pada metode ini yaitu lambat dalam mengakses blok secara random, yang kedua ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan pointer. Yang ketiga, index allocation. Setiap file memiliki indeks blok. Direktorinya terdiri dari pointer ke indeks blok. Indeks blok sendiri yaitu suatu array yang setiap elemennya merupakan urutan blok dari suatu file. Metode ini mendukung akses blok secara langsung, namun tidak ada external fragmentation. Manajemen ruang kosong. Ada beberapa metode manajemen ruang kosong, yaitu yang pertama, bit vector, yang kedua, linked list, yang ketiga, grouping, yang keempat, counting. Bit vector. Ruang-ruang kosong diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vector. Yang kedua, linked list.
membuat link antar blok-blok yang kosong di dalam disk. Setiap blok kosong memiliki pointer ke blok kosong berikutnya. Tidak efisien karena pengaksesannya dilakukan secara sequential. Yang ketiga, grouping, yaitu menyimpan dan alamat blok kosong ke blok kosong yang pertama. Yang keempat, counting. Pre-space list menyimpan alamat pertama blok kosong yang berurutan dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Sekian pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.